Jojua, salam. Apa kabar? Saya ingin memulai senantiasa selalu dengan kata-kata yang positif adalah supaya semua kita dimanapun kita berada, teman-teman berada dalam kondisi yang sehat walafiat dan prima. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai minimnya atau kurangnya motivasi. Alasan yang pertama, kedua, sampai dengan keenam sudah kita bahas dalam DGA Vlog sebelumnya. Untuk itu saya sarankan untuk teman-teman menonton video-video tersebut supaya teman-teman mendapatkan gambaran yang utuh. Hari ini kita akan membahas mengenai alasan yang ketujuh. Mengapa teman-teman kurang atau minimnya motivasi? Alasan yang ketujuh adalah teman-teman tidak cukup spesifik untuk memicu motivasi. Saya ulang sekali lagi, teman-teman tidak cukup spesifik untuk memicu motivasi. Motivasi ibarat makhluk emosional yang berubah-ubah. Sulit sekali untuk mengontrolnya. Fokus pada satu arah untuk jangka waktu yang lama jika kita tidak memberikan kepadanya arahan yang spesifik dan terukur kepadanya. Jadi, alasan mengapa minimnya atau kurangnya motivasi bagi teman-teman karena teman-teman terlalu membuat segala sesuatunya terbuka. Jika hal-hal menjadi tidak jelas, maka motivasi akan memudar. Waktu teman-teman membutuhkan motivasi untuk menolong teman-teman menjadi sukses, tetapi motivasi tidak dapat membantu teman-teman. Mengapa? Karena apa yang teman-teman inginkan terlalu kabur. Saya akan memberikan contoh-contoh untuk memudahkan. Bangun lebih awal, bangun lebih pagi. Maksudnya kapan? Paginya kapan? Makan makanan yang sehat. Nah, ini juga kan terlalu luas. Yang sehat itu bagaimana? Lebih banyak berolahraga. Olahraga apa? Ketika teman-teman katakanlah mencoba untuk melakukan salah satu dari ketiga contoh ini, kemungkinan besar teman-teman akan sangat termotivasi. Tetapi sesuai dengan perjalanan waktu yang ada, motivasi akan memudar dan kehilangan potensinya. Betul kan? Teman-teman mengalami hal yang demikian. Mengapa? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, ini solusinya. Berikan kepada otak teman-teman arah kontrol yang jelas supaya otak dapat melepaskan energi motivasi yang teman-teman butuhkan. Cara yang terbaik untuk menelusuri dan memberikan arahan yang spesifik pada otak teman-teman adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri. Ini justru adalah cara yang hebat untuk memperjelas segala sesuatunya dan untuk meningkatkan motivasi. Pertanyaan apa yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri? Yaitu pertanyaan, bagaimana saya tahu bahwa saya sukses? Nah, teman-teman jawab pertanyaan ini dengan spesifik dan terukur. Saya akan memberikan sebuah contoh untuk memudahkan. Katakanlah 6 bulan berikut dari sekarang, teman-teman akan mengikuti lomba lari maraton yang pertama kali. Teman-teman menyadarinya sekarang bahwa teman-teman perlu melakukan latihan yang keras untuk supaya bisa mengkondisikan tubuh teman-teman secara prima pada hari besar tersebut. Tetapi teman-teman tidak mempunyai motivasi. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman mempertanyakan pertanyaan, bagaimana saya tahu saya bisa sukses lari lomba maraton 6 bulan lagi. Berarti dengan mempertanyakan demikian, teman-teman perlu membuat rencana yang khusus. Katakanlah tujuan akhirnya adalah lari maraton 6 bulan lagi. Itu tujuan akhir. Tujuan spesifiknya, tujuan khususnya adalah bisa teman-teman katakan demikian. Teman-teman akan lari 7 km setiap hari tanpa berhenti dan tanpa jalan. Ini kan jelas, spesifik dan terukur. Nah, yang spesifik dan terukur ini akan menggerakkan otak teman-teman untuk memberikan arahan kontrol yang terfokus sehingga otak dapat melepaskan energi motivasi yang teman-teman butuhkan. Teman-teman katakanlah melakukan lari 7 km di taman di sekitar rumah tanpa jalan dan tanpa berhenti. Intinya begini, untuk berbagai hal
di mana teman-teman membutuhkan motivasi untuk melakukannya adalah semakin spesifik teman-teman memberikan arahan untuk tindakan atau kebiasaan yang perlu teman-teman lakukan, maka semakin jelas dan terang benderang tujuan teman-teman, dan kemudian semakin mudah untuk memotivasi diri teman-teman sendiri. Akhirnya begini, langkah-langkah kecil dan terukur untuk tindakan dan kebiasaan yang perlu teman-teman lakukan itu akan menumpuk atau aliasnya berakumulasi, yang kemudian meningkatkan motivasi teman-teman dan memperjelas pencapaian yang berkelanjutan sehingga pada akhirnya tujuan akhir dapat tercapai. Dalam contoh yang tadi kita sebutkan adalah teman-teman bisa berlari maraton 6 bulan lagi dengan tuntas dan selesai dengan baik. Demikian pembahasan kita mengenai alasan ketujuh dari kurangnya atau minimnya motivasi. Jika ada alasan-alasan berikutnya, maka akan kita bahas kembali dalam DGA Vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk teman-teman menonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Juga like, share, komen, dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.